Terima kasih Teresa, betul. Pak, sebutannya Teresa ya. Maaf tadi saya motong nggak sengaja. Iya, Kak. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir eh, di acara Circles hari ini. Terima kasih untuk Mas Dimas untuk undangannya. Pada hari ini saya share screen ya. Saya mau memaparkan tentang geopolitik, itu ilmu atau doktrin. Lebih seringnya lagi mungkin terdengar canggung karena memang kalau dibilang geopolitik itu sebenarnya apa sih? Apakah itu sekedar uh, hubungan internasional atau uh, apa ya? Apa sekedar politik saja? Nah, hari ini supaya tidak terlalu bertele-tele karena biasanya saya selalu ditegur sama dosen-dosen saya. Ini saya tahu kalau di Asia itu kesopanan itu sangat diutamakan, tapi kalau di universitas di Prancis terutama kita selalu dikasih time limit 45 menit biasanya harus selesai pemaparan itu dan harus berbobot. Jadi saya usahakan dalam spirit itu juga, spirit belajar saya juga karena supaya tidak buang-buang waktu dan tidak terlalu membosankan. Hari ini yang saya ingin paparkan itu ada tiga sebenarnya, ada tiga subtematik. Jadi saya mau cerita dulu tentang pendahuluan. Sebenarnya apa sih distingsi atau perbedaan geopolitik, geografi politik, dan geostrategi itu? Karena sering kecampur di era sekarang ini, geopolitik itu selalu dijadikan jenis kata representasi untuk ketegangan politik antar negara atau rivalitas atau konfrontasi atau sejenisnya. Tapi intinya adalah politik itu jadi inti dari geopolitik. Sedangkan sebenarnya ada perbedaan yang nanti saya ceritakan lagi lebih lanjut. Nah, terus subtematik yang kedua itu uh, geopolitik itu seperti apa sih kalau dilihat sebagai ilmu. Jadi ada perbedaannya, juga ada mazhabnya gitu. Jadi ada school of thoughts in geopolitics, terutama di geopolitik klasik. Itu yang akan saya paparkan juga. Terus bagaimana geopolitik itu sebagai ilmu sebenarnya dia pasang surut karena dia mengikuti kalau saya curi istilah dosen saya sama dosen pembimbing tesis saya itu dia bilang ngikutin zeitgeist. Jadi spirit of the era. Kalau kita bilang di Indonesia itu mungkin uh, geopolitik itu ilmu yang ngikutin kekinian dan kelawasan. Jadi ada distingsinya itu. Um, terus seringkali geopolitik itu kan sering disebut sebagai uh, apa ya metode penelitian yang sebenarnya nggak punya metode juga. Nah, uh, up to the certain point ada benarnya sih karena memang metode penelitian geopolitik itu sebenarnya meminjam dari ilmu sosial dan ilmu politik lainnya dan juga metode ilmu yang tergolong humanities. Nanti akan saya juga ceritakan lebih lanjut. Oh, ini saya salah tuh numberingnya. Jadi yang terakhir itu bagian terakhirnya itu sekarang ini kita udah masuk di era yang disebut dengan geopolitik modern di mana uh, apa ya? Kalau di geopolitik itu ada perbedaannya. Perbedaannya adalah di aktor. Aktor itu yang paling utama adalah pemerintah. Nah, sedangkan di geopolitik modern itu ada mutasi. Nanti saya ceritakan lebih lanjut lagi di bagian um, menjurus ke bagian terakhir. Perlu saya tegaskan juga sebenarnya belajar geopolitik itu bukan berarti dengan tujuan um, apa ya hasil dari studi saya ini bukan untuk bikin perakiraan geopolitik ke depan. Itu yang sering kali orang-orang salah sangka. Jadi kalau misalnya dibilang belajar politik berarti udah bisa menebak kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya. Sebenarnya enggak juga karena um, apa ya sebagai ilmu geopolitik itu dia kan menyerap dia tuh seperti ilmu kalau dibilang ilmu Frankenstein gitu loh. Jadi dia lensnya itu
badannya itu tercampur aduk gitu dengan tergantung dari isu spasial, dari masuk isu keuangan, juga tentang politik yang saat itu sedang berlangsung, juga orang juga apa ya, jiwa kemanusiaan pada saat itu. Saya mulai saja. Jadi pendahuluan yang pertama itu yang saya ingin ceritakan, geografi itu sebenarnya geopolitik itu sebenarnya geografi apa sih kalau di Prancis itu ya. Kalau di Prancis itu geopolitik itu termasuk bisa di dua tempat, tapi secara klasik geopolitik itu adalah ilmu geografi sebenarnya. Jadi dia itu twin sister atau twin brother-nya dari geografi politik. Nah, dia masuk di Prancis itu, geopolitik itu dipelajari sebagai bagian dari human geography, geografi manusia. Dan awalnya di akhir tahun di akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20 itu geopolitik itu nggak punya nama, belum dinamai ya, baru mulai bermunculan namanya, cuman belum diadopsi sebagai geopolitik, lebih sering dibilang strategi atau ilmu eksplorasi, karena pada saat itu kan ada kecenderungan untuk negara-negara yang adikuasa di era itu untuk mempertahankan daerah-daerah yang mereka daerah-daerah koloni, ya, supaya saya nggak terlalu panjang lebar, karena mereka punya interest di situ. Jadi geopolitik yang tidak bernama ini itu dikenal sebagai perangkat ilmu. Jadi dia bukan cuma satu aja. Memang pada dasarnya adalah ilmu peta, karena semua pengambil keputusan itu mereka menatap peta gitu loh. Di ruang kerja mereka itu selalu ada peta. Peta kalau di Prancis itu namanya la carte d'état-major. Itu biasanya prajurit yang lihat, itu jenderal, presiden, noble yang punya status tinggi dan mereka punya interest di pemerintahan. Jadi ilmu itu dibilang bukan ilmu yang pasifis ya. Jadi kalau dibilang geopolitik di akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20 itu adalah geopolitik klasik, itu ilmu perang. Jadi seperti yang salah satu dosen saya, Pak Stefan Rosier, itu dia bilang itu dikenal sebagai perangkat ilmu keprajuritan dan dominasi. Jadi dibilang salah satu alat untuk mendominasi negara-negara adidaya di benua-benua lain, karena mereka cuma bisa itu dari di mana mereka berada, di mana mereka berkuasa, mereka cuma bisa memikirkan bagaimana mengkontrol, bagaimana terus assert their power gitu loh dari jauh. Jadi makanya ada ilmu geopolitik itu. Dan yang kedua, lagi-lagi kali ini dari geograf Prancis bernama Yves Lacoste. Sebenarnya dia kalau disebut geograf dia lebih cenderung ahli geopolitik, tapi karena dia termasuk cendekia yang belajar yang anti perang, jadi dia tuh malas gitu menyebut dirinya ahli geopolitik, dia lebih memanggil dirinya geograf. Nah, Bapak Yves Lacoste ini bilang memang pada awalnya ilmunya ditujukan bagi pemimpin perang dan pemimpin negara, bukan untuk mahasiswa. Jadi sampai pertengahan abad ke-20 setidaknya geopolitik itu khusus dipelajari di sekolah keprajuritan ya, ketentaraan, sekolah administrasi negara. Karena seperti yang dia bilang, dia nggak mau menyebut ilmu yang dia pelajari itu sebagai geopolitik, karena menurut dia itu terlalu melimitasi gitu loh, membatasi. Jadi dia bilang géographie. La géographie, ça sert d'abord pour faire la guerre. Memang ilmu geografi itu tujuannya untuk berperang aja. Dia pesimistis tentang ilmunya sendiri. Jadi geopolitik klasik itu tadi kan kita udah cerita, tadi saya udah singgung, geopolitik klasik yang dari akhir abad 19, awal abad 20 itu sebenarnya ada 3 mazhab. Jadi kalau misalnya dilihat itu juga penyebarannya dan penerapannya itu dilakukan oleh yang dibilangnya pada saat itu adalah negara-negara adikuasa ya. Jadi ada
geopolitics ala Anglo-Saxon, ada geopolitik, geopolitik Prancis, terus ada geopolitik Jerman. Nah, perbedaannya apa gitu ya? Kalau misalnya diringkas, memang agak-agak susah karena geopolitik itu sendiri adalah pada saat itu di era itu adalah ilmu baru, sangat kontroversial. Jadi selalu ada pro dan kontra. Misalnya awal-awalnya memang geopolitik itu kan dimulainya tuh yang tetuanya itu, penyuluhnya itu dari Jerman. Bukan juga dari Jerman sih, tapi memang itu paling mulai menyebarnya itu dari Jerman itu, yang mulai memperlakukan apa ya, yang cendekia-cendekianya itu memadukan antara ilmu hidup dengan ilmu politik. Jadi mereka tuh ada satu ilmuwan yang bilang dalam bahasa Prancis dibilangnya state is a living organism. Jadi negara itu ya seperti organisme hidup. Mereka harus diperlakukan seperti manusia, seperti Anda, seperti saya, dan mereka punya keinginan sendiri meskipun mereka bentukan manusia gitu. Jadi itu yang menimbulkan yang namanya politik Jerman, politik ekspansionisme. Karena di saat itu para pemikir geopolitik ini memikir bahwa Jerman itu sebenarnya secara wilayah nggak terlalu besar gitu loh. Dan bagaimana, apa yang terjadi kalau misalnya pertumbuhan masyarakatnya tuh membeludak? Apa yang terjadi dengan kultur kita gitu dan sebagainya. Pada saat itu kan di era Perang Dunia Pertama juga ya. Dan setelah itu jadi mereka geopolitik itu sebenarnya pada prinsipnya adalah ilmu nasionalis yang sangat-sangat nasionalis, tapi dalam artian mereka juga menciptakan arena di mana nasionalisme ini bisa diekspor gitu loh. Jadi ada oleh sebab itu ketika Hitler mulai tampil, dia kan cari alat legitimasi. Cara yang paling mudah itu pada saat itu adalah dia bertemu dengan ahli-ahli strategi. Jadi ketemu dengan ahli strategi, dia berhasil gitu loh dengan falsafah nasionalismenya itu, dia berhasil membuat orang yakin bahwa pandangannya itu benar. Tapi itu kan baru di bagian strateginya aja. Bagaimana meyakinkan orang-orang biasa gitu, orang-orang kebanyakan. Nah, dia pakai ilmu yang baru ini, ilmu geopolitik. Dia menunggangi ilmu ini. Karena logis gitu loh. Dan ada ada elemen saintifiknya. Jadi jadilah yang panjermanisme itu nyebrang karena ada ideologi yang kecampur di ilmu pengetahuan geopolitik itu untuk sebagai alat doktrinasi juga. Nah, jadi sedikit terjawab ya sebenarnya geopolitik itu ilmu atau doktrin. Nah, ini udah mulai kelihatan kalau sebenarnya di geopolitik klasik paling enggak itu udah ada percampuran keduanya itu. Meskipun ya kalau bisa dilihat levelnya ya berbeda tergantung mazhabnya gitu di geopolitik klasik. Yang kedua itu mazhab geopolitik di Prancis. Nah, ini lebih defensif sebenarnya kalau misalnya mazhab ini. Karena geopolitik itu mulai jadi masuk perhatian cendekiawan dan cendekiawati, meskipun jarang ya sebenarnya perempuan pada saat itu yang menjadi pemikir geopolitik di Prancis. Itu mereka karena mereka baru kehilangan salah satu wilayah mereka, yaitu di Alsace-Lorraine, itu di bagian timur Prancis. Dan sejak itu mulai ada sejenis kritik ya dari pihak akademik. Mereka tuh yang para akademia Prancis itu bilang beginilah, maksudnya singkatnya mereka bilang beginilah yang terjadi kalau misalnya kita mempercayakan sovereignty negara ke tangan politik gitu. Jadi mereka bilang seharusnya kalau ngomong soal integrasi negara, harusnya yang diutamakan tuh le sol et non l'État. Jadi artinya adalah ya
lihat dong perbatasan itu, kita perjuangkan perbatasan itu bukan ideologi gitu. Jadi intinya geopolitik Prancis itu terbitnya mulanya karena ada impresi itu dari golongan akademinya pada saat itu. Nah, terus yang ketiga itu mazhab geopolitik dibilangnya Anglo-Saxon. Kalau untuk di Prancis itu kita bilangnya kita campurin jadi satu. Padahal sebenarnya sih sekarang lebih dominan geopolitik Anglo-Saxon itu adalah geopolitik Amerika sih sebenarnya. Tapi pada saat geopolitik klasik itu Inggris lah yang lebih berperan dalam mengembangkan ini sebagai ilmu ilmu praksiologi. Jadi ilmu tapi juga bisa dipraktikkan gitu, apalagi dalam sebagai khazanah perang. Karena ya seperti apalagi senior saya pasti tahu yang istilah the British rules the waves itu juga timbul di era-era yang seperti yang masih diamini di era-era geopolitik klasik. Saya lanjutkan jadi sebenarnya geopolitik itu apa sih definisinya? Kalau di sekolah Prancis itu dibilangnya definisi yang paling sering diterima itu adalah étude de rivalité de pouvoir sur territoire. Jadi adu kekuatan atas atau di dalam teritori tertentu. Karena ini kalau dari mazhab Prancis itu geopolitik itu elemen yang paling utama adalah elemen geografis. Jadi bukan politiknya. Politik itu kebetulan aja ada gitu loh. Karena ada elemen yang geografis itu elemen yang tidak tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kayak kalau misalnya di Indonesia itu populer yang NKRI harga mati, ya kurang lebih seperti itulah prinsipnya. Terus yang kedua itu definisi yang sekarang juga mulai masuk di Prancis itu adalah analysis of geographic influence on power relationships. Jadi bukan kompetisi ya. Jadi ini bilangnya relationship, lebih dinamika, ada bartering, ada yang bargaining dan sebagainya in international relations. Nah, ini juga definisi ini lebih sering diadaptasi geopolitik dalam bukan studi geografi, tapi studi hubungan internasional atau political science. Nah, terus perbedaannya apa dengan geografi politik? Sekali lagi, saya mohon maaf kalau misalnya ini agak terlalu oversimplification. Tapi ini apa yang saya dapat dari sudut pandang École Française de Géopolitique. Jadi dalam artian ya mazhab Prancis itu. Definisi geografi politik itu berbeda dengan geopolitik di sisi bahwa geografi politik itu mempelajari hubungan antara faktor geografi dengan entitas politik. Jadi entitas politik itu nggak selalu pemerintah gitu loh. Ada yang lainnya juga. Tapi intinya adalah manusia yang adalah entitas politik itu harus bagaimana mereka beradaptasi dengan faktor-faktor geografi. Termasuk perbatasannya, termasuk perbatasan yang dalam definisi political science gitu. Dan ada satu lagi yang menjadi perbedaan antara geopolitik dan geografi politik. Geografi politik itu mempelajari studies of spatial distribution of political processes. Dan jadi intinya adalah politics first gitu loh. Dan ini kan definisi dari Pak Hartshorne, ini yang orang Amerika gitu. Persamaannya di studi geopolitik dan geografi politik itu apa? Maaf, sebenarnya ada 3 kan yang ingin saya sebut itu. Geografi politik, geopolitik, dan geostrategi. Perbedaannya apa? Ketiganya menelaah isu spasial, jadi keruangan. Perbedaannya bagaimana ruang itu
dipersepsikan oleh 3 sub ilmu itu. Kalau geografi politik itu konsep keruangan itu definite ada kejelasannya, dan manusialah yang beradaptasi terhadap faktor-faktor geografi. Kalau di geostrategi itu jelas itu masih ada hubungannya dengan geopolitik klasik. Jadi persepsi di geostrategi ruang adalah teater perang. Nah, kalau sekarang ini perang terbuka sudah mulai dilihat sebagai sesuatu yang amat sangat negatif dan dihindari sebisa mungkin. Ruang teater perang ini berubah jadi apa ya? Jadi bisnis plan gitu. Jadi bisnis map untuk keperluan logistik, untuk bagaimana penetrasi market baru, terutama untuk korporasi ya. Jadi masih menggunakan ilmu peta juga, tapi tujuannya beda. Sedangkan geopolitik itu ada konsep ruangnya itu bervariasi tergantung siapa aktornya yang kita yang kita analisa. Terus waktunya kapan, dalam artian apakah di era perang dingin, apakah di era kolonialisme atau di era modern dan sebagainya gitu. Jadi ada limited temporality, dan itulah perbedaan dari ketiganya. Itu selamat datang untuk yang saya lihat banyak yang baru datang lagi. Sekarang kita udah ada 110 orang. Selamat datang. Selanjutnya, sebenarnya di ilmu geopolitik itu apa sih yang kita perhatikan, apa yang dianalisa di ilmu geopolitik. Jadi metodenya gitu. Apa yang kita lihat? Jadi yang kita lihat itu sebenarnya ada 3. Dinamika teritorial, terus ada skala ruangnya. Karena geopolitik itu nggak kalau di geografi geopolitik itu nggak selalu hubungan internasional, jadi nggak selalu skalanya skala global. Bahkan jadi ada skala supranasional bisa, nasional bisa, subnasional juga bisa. Jadi itu kalau apa yang terjadi di Bandung misalnya itu bisa termasuk geopolitik juga ya, tapi ya geopolitik yang mungkin imbasnya nggak bisa global gitu loh. Kalau supranasional ya contohnya ASEAN atau Uni Eropa. Nah, nasional itu jelas ya, berarti skala ruangnya ya kalau Indonesia ya NKRI gitu loh. Plus hingga perbatasan zona ekonomi eksklusif. Nah geopolitik itu yang dianalisa juga apa tujuannya. Tujuan dari si aktor, tujuan kenapa mereka menerapkan strategi tertentu, dan ruang yang mereka gunakan. Misalnya kalau aktornya itu negara, karena ya aktor privilege actor ya. Jadi kalau misalnya aktornya negara, dia kan termasuk aktor konvensional. Mereka punya politik dalam negeri, punya politik luar negeri. Skala ruangnya kan jadi kalau di geopolitik itu bisa dibilang, bisa dijelaskan gitu lah. Itu skala nasional atau skalanya ya yang supranasional. Nah, tujuannya apa? Mereka melakukan apa yang mereka lakukan itu, atau apa yang mereka ingin lakukan itu. Apakah tujuannya strategik? Apakah tujuannya lebih ideologis atau sebagainya gitu. Ini cuma beberapa contoh aja, sebenarnya lebih banyak lagi ya, seperti yang saya bilang. Itu geopolitik itu dia nggak terkungkung di batasan political geography, jadi batasan ruangnya. Jadi dia amat sangat terpengaruh dengan spirit of the time. Jadi ya zeitgeist itu. Jadi tujuan sebenarnya bisa lebih panjang lagi. Dan mungkin kalau Bapak Ibu yang kira-kira bisa paham yang apalagi sih sebenarnya tujuan dari aktor geopolitik dan apa saja strateginya, dan bagaimana Bapak Ibu bisa membuat sendiri analisa geopolitik berdasarkan batasan-batasan ini, saya tertarik untuk mendengar. Jadi seperti yang saya bilang barusan, saya singgung barusan itu, bahwa geopolitik itu
kayak Frankenstein ya dia. Sebenarnya ilmu yang dibuat gitu loh. Dibuat untuk perang, terus bermutasi jadi ilmu yang disesuaikan dengan zaman sekarang. Tapi pendekatan mereka ya nggak ada yang namanya pendekatan geopolitik. Tapi jadi mereka meminjam dari ilmu-ilmu lain, misalnya ilmu sejarah gitu loh. Karena geopolitik itu harus punya temporalitas. Ilmu kartografi karena geopolitik itu dia harus punya scale ya, geographic scale. Jadi harus ada pendekatan kartografi. Dan kedua ini biasanya mereka yang paling erat gitu berhubungan sejarah dan kartografi di ilmu geopolitik. Terus selain itu barulah yang namanya ilmu politik dan ilmu sosial karena kan ini berhubungan dengan aktor geopolitik, yaitu aktor konvensional dan non konvensional. Konvensional itu ya yang seperti sebagainya. Dan yang geopolitical actors yang non konvensional itu yang representasi yang agak-agak lain, misalnya korporasi atau kelompok tertentu yang muncul karena menggunakan karena era tertentu. Jadi ya kalau pendekatan geopolitik itu kok rame sebenarnya dan bisa dipadu-padankan. Itu dia kenapa ya dibilang Frankenstein. Mungkin kalau dibilang Frankenstein terlalu jahat, bisa jadi ini ya gaduh-gaduh gitu ya, tergantung selera kita. Ya pendekatannya bagaimana? Karena lumayan supel. Dan sekali lagi kalau di Prancis itu meskipun pendekatannya berbeda dan bermacam-macam, di Prancis itu kekeh dengan sudut pandang bahwa geopolitik itu ilmu geografi, karena yang kita lihat pertama kali dan yang terutama itu adalah faktor-faktor geografi sebelum politik. Kalau soal geopolitik lagi, geopolitik klasik itu ada beberapa tokoh yang menurut saya tokoh inti ya. Jadi nggak selalu semuanya itu berasal dari Prancis, justru dari luar Prancis, karena Prancis itu geopolitik yang sangat defensif dan seringkali pemikiran-pemikiran mereka itu applicable untuk Prancis kontinental aja dan wilayah-wilayah yang mereka wilayah-wilayah koloni mereka, terutama di Afrika ya. Jadi tokoh-tokoh geopolitik itu pemikir-pemikir utamanya menurut saya itu adalah yang pertama Kellen yang justru dia berkat dia gitu loh kata geopolitik itu muncul. Terus ada Ratzel yang akhirnya teori Lebensraumnya ini di annex Ratzel, dan ada satu lagi yang tokoh Jerman juga Haushofer yang di annex oleh Hitler. Yang ini yang dibilang oleh karena Ratzel dan Haushofer ini dan yang mereka bisa melegitimasi kelahiran dan munculnya Hitler. Oleh sebab itu geopolitik jadi ilmu yang mempunyai image buruk sampai sekarang ini. Bahkan saya sempat diskusi dengan mahasiswa Jerman, mereka bilang mereka shock dan kaget karena di Prancis masih ada universitas yang ngajar geopolitik karena menurut mereka itu adalah ilmu Hitlerian. Sedangkan mereka pas kita bilang sebenarnya ini bagian dari ilmu geografi dan bukan ilmu politik, mereka baru gitu. Mereka baru mulai bisa terima. Terus selain itu di geopolitik klasik itu ada pemahaman salah satu admiral Angkatan Laut Amerika. Pada saat itu Amerika baru saja suaranya kedengeran nggak? Saya dapat message ini dibilang katanya suaranya hilang. Sudah masih kedengeran, Kak. Ya, oke, thank you. Jadi tokoh yang saya bilang yang juga berpengaruh di geopolitik klasik yang sampai akhirnya sekarang saya cerita ini sebagai background juga karena tokoh-tokoh ini
pandangan dan pemikiran mereka itu masih, meskipun nggak berlaku ya, banyak sekali yang sudah obsolete gitu loh, tapi masih mempengaruhi strategi di pemerintahan di berbagai negara. Mahan itu dia punya teori sea power Amerika, karena pada saat itu Amerika sebagai negara yang baru muncul, mereka ingin membedakan diri mereka dari kekuatan kontinental Eropa ya. Jadi mereka bilang kenapa kita ikutin pola dan metode defense atau dominasi ala Eropa, sedangkan kan kita negara baru gitu loh intinya. Mahan ini sebenarnya juga agak mengkritik Mackinder yang punya teori heartland, yang intinya adalah dominasi gitu loh, sistematik. Tadi yang saya sebut dari Jerman itu ada Ratzel. Ini Karl Haushofer ini juga dia punya peran yang sangat besar dalam memporak-porandakan dunia. Karena Karl Haushofer itu sebenarnya ayah dari Karl Haushofer itu teman baik Ratzel. Jadi mereka tuh di circle of influence yang sama ya. Jadi mereka saling Ratzel tuh ya kurang lebih kayak gurunya Haushofer, sampai Haushofer juga punya pemahaman yang apa ya, kalau di saat itu sih bisa dibilang inovatif ya, dan sangat dia itu juga sebelumnya dia juga prajurit, jadi dia kecewa karena kekalahan perang, dia mundur dari status keprajuritannya itu dan masuk politik gitu loh. Tapi politik pun dia nggak 100% karena dia ada di satu kaki, jadi di ranah akademia gitu. Jadi kelihatan gitu loh bahwa dia sebenarnya nasionalis, tapi dia ingin membuat perubahan. Jadi dia mengkritisi situasi pada saat itu melalui teorinya dia, yang akhirnya yang berpadu dengan teori Ratzel itu diambil untuk legitimasi Hitler. Karena Karl Haushofer itu teman baik Hess, jadi sekretarisnya Hitler. Itu mereka hopeng. Lanjut. Ya karena karena perang dunia kedua plus dengan the rise of Third Reich itu, ilmu geopolitik itu dipelajari dengan hati-hati, karena sudah kelihatan gitu loh, ini jadi semakin banyak dan semakin sering ya praksiologinya itu semakin kentara. Jadi karena ya itu apalagi dipicu dengan adanya OKB ya, kekayaan baru berkat revolusi industri, ilmu geopolitik itu semakin dipakai untuk mencapai supremasi di tingkat global. Jadi mereka fokusnya bukan cuma lagi di Eropa tapi kemana-mana gitu. Nah, dimensi di akhir awal, jadi di era-era ini ilmu geopolitik itu dipakai dimensi praksiologisnya itu sangat kental gitu, dan dijadikan jadi mereka jadi alat dominasi legitimate violence gitu, termasuk kolonisasi atau memperkuat koloni dan sebagainya. Pada saat itu ya perlu kita ingat juga influence dari negara-negara adik kuasa pada saat itu ya, yang mulai banyak orang kaya juga berkat revolusi industri adalah yaitu di tempat di mana mereka harus cari resourcesnya itu yang mereka harus cari di daerah-daerah yang sekarang disebut sebagai the global south. Supaya nggak terlalu panjang juga, saya mencorongkan gitu loh fokus pemaparan saya ini ke wilayah kita yang tercinta di Asia Tenggara. Asia Tenggara itu udah benar-benar dikompartementalisasi gitu loh oleh kekuatan-kekuatan Eropa ini, dan disebutnya ya kita sebenarnya dibilangnya sebelumnya itu
disebut macam-macam, tapi sekarang akhirnya jadi apa ya, tempat mereka mencari sources itu untuk kepentingan revolusi industri. Dan di mana lagi mereka dapat sumber daya alam yang murah dan gampang gitu loh. Di mana lagi mereka bisa dapat tenaga kerja yang gampang, dan ya slavery termasuknya. Saya kurang tahu apakah Bapak Ibu kenal dengan istilah shutter belts di ilmu geopolitik dan international relations. Mungkin kurang populer kali ya. Jadi shutter belts itu adalah negara-negara yang basically mereka dipecah belah, bukan dipecah belah sih, dijajah oleh kekuasaan-kekuasaan yang berbeda dengan tujuan ya macam-macam, tapi seringkali tujuannya adalah dijajah untuk faktor ekonomi, untuk pengayaan diri dari negara-negara yang berkuasa itu. Dan shutter belts ini punya potensi perpecahan atau perang atau kericuhan yang sangat-sangat besar ya, karena ya perbedaan politiknya karena tempat-tempat ini gitu, daerah-daerah ini, teritori ini itu bukan cuma dijajah secara fisik aja, tapi ideologi gitu loh. Jadi seringkali contohnya kayak di Hindia Belanda itu ada segregasi rasial dan sebagainya. Itu karena memang is by design ya, supaya yang mendominasi daerah-daerah itu tetap terus menjadi faktor dominan, pemimpinnya, penguasa dominan. Ini juga kenapa ya geopolitik itu dipakai sebagai praksiologis. Geopolitik itu yang geopolitik klasik dipakai sebagai also sebagai method gitu of domination. Salah satu contohnya adalah terbentuknya teater perang gitu loh. Jadi teater perang di Perang Dunia Kedua. Ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga bahwa Southeast Asia itu kalau dibilang namanya kok menyedihkan ya. Jadi kalau misalnya kita ini adalah representasi peta, maksudnya Southeast Asia Tenggara itu representasi peta yang dibuat khusus untuk berperang. Kalau kita menciptakan sesuatu yang baru, kan kita punya harapan yang baik ya. Jadi kita memberi nama yang baik. Tapi ini namanya adalah untuk mengingatkan bahwa itu adalah daerah perang gitu sampai sekarang. Jadi representasi ini yang kadang-kadang saya sampai shock gitu loh. Kalau ibaratnya Asia Tenggara itu bayi ini diharapkan untuk terus sengsara gitu loh. Karena namanya yang diadopsi itu adalah Southeast Asia, karena blok sekutu mereka harus punya area yang well defined gitu loh, untuk mereka deploy tentara dan sebagainya memerangi musuh. Jadi mereka menciptakan peta baru ini yang akhirnya kita adopsi jadi nama kita yang sampai sekarang itu Asia Tenggara. Selanjutnya lagi di pertengahan abad ke-20 itu geopolitik ilmunya nggak hilang gitu, cuman dia bermutasi. Selain ya karena geopolitik klasik itu banyak dikecam ya, tapi juga ada the spirit of time yang juga berubah pada saat itu. Masyarakat setelah Perang Dunia Kedua ya ada yang namanya war fatigue gitu, kayak kita kalau kita di pandemi ini kita punya pandemic fatigue ya. Di sana di saat itu juga banyak orang-orang yang merasa bahwa sebenarnya perang itu apa sih, kok semakin banyak korban yang sebenarnya nggak ada urusannya gitu loh. Jadi the great power, the great European powers itu mereka perang tujuannya untuk apa? Untuk mereka sendiri gitu. Dan
dengan spirit yang kritis ini muncullah ilmu yang anti koloni gitu, anti kolonialisme. Disebutnya sih pada situ New Geography ya. Kalau di Prancis juga ada sih ya, terjemahan langsung mungkin karena malas, jadi dibilangnya Nouvelle Géographie. Nah, karena ilmu geopolitik itu selalu menunggang ya dengan segala sesuatu yang baru di bidang human geography. Jadi ketika ada New Geography, ada juga New Geopolitik gitu, New Geopolitics, dan juga ada Nouvelle Géopolitique. Nah, kalau di Prancis pada saat itu Prancis mulai timbul interest, self interestnya gitu loh. Dia banyak strategic self interest dan mereka mulai nggak ikutan gitu perang sekutu. Jadi mereka lebih konsentrasi untuk domestic welfare, dalam artian mereka mau menciptakan ya pada saat itu politiknya itu lebih ditujukan untuk menciptakan sebesar-besar dan seluas-luasnya itu the new middle class. Jadi mereka agak meninggalkan itu dengan pengecualian kalau di Asia Tenggara itu di Indochina. Indochina itu kan termasuk yang sampai sekarang yang Bapak Ibu mungkin tahu. Nah, anti perang Vietnam ini kalau di Amerika juga anti perangnya juga menjadi sesuatu yang membuat orang kenapa kita nggak mulai menggunakan ilmu ini untuk sesuatu yang lebih mengkritisi how the world works gitu, how the politics work. Dan ya lucunya adalah anti perang itu kan yang anti perang itu mulainya dari kampus-kampus gitu loh kalau di Amerika Serikat. Ya dibilangnya itu yang kampus-kampus itu yang menerbitkan cendekiawan baru yang bagaimana bisa menciptakan better society gitu loh. Di pertengahan abad ke-20 ini geopolitik itu, mungkin tadi saya kurang jelaskan lagi, di geopolitik baru itu mulai ada terbelah menjadi dua. Jadi kita sekarang udah melampaui geopolitik klasik, sekarang ada geopolitik baru. Geopolitik baru yang menunggangi kelahiran mutasi dari geografi menjadi new geography. Geopolitik baru itu ada geopolitik kritik yang biasanya itu lebih populer di akademia, dan geopolitik praktis. Sebenarnya ada yang ini adalah tokohnya gitu, tokoh yang contoh kayak Nicholas Spiegelman itu dia mengkritisi strategi pemerintah Amerika. Spiegelman ini memang dari namanya dia orang Belanda ya. Dia sebelumnya dia memang orang Belanda, tapi dia mengambil kewarganegaraan Amerika. Dia pernah sempat tinggal di Hindia Belanda juga, makanya dia mengkritisi bukan cuma Amerika. Dia mengkritisi Amerika, tapi secara lebih luas dia mengkritisi politik Barat, yang menurut dia politik Barat. Nah, terus udah gitu yang kedua yang contoh dari geopolitik praktis itu adalah geopolitik yang again yang praksiologisnya jadi ada ilmu yang bisa dipakai gitu loh. Contohnya orang yang pemikir yang di geopolitik praktis ini adalah George Kennan. Dia tuh diplomat Amerika yang menulis kayak surat protes ke pemerintahnya sendiri bahwa the American government hasn't done enough to contain Russia. Jadi itu telegramnya dia tulis yang dengan penuh amarah itu dianggap amat sangat kritis dan penting sampai dipublikasikan di majalah yang saat itu baru terbit tapi sekarang udah usia hampir 100 tahun, namanya Foreign Affairs Review. Dan itu mulai menjangkau ya, cable Kennan itu menjangkau publik luas karena Foreign Affairs itu menjadi salah satu majalah yang sering sold out karena publik Amerika itu sangat-sangat tertarik dengan politik luar negeri Amerika Serikat. Jadi ketika mereka baca tentang Kennan, approval rating pemerintah Amerika pada saat itu meningkat
dalam mengatasi propaganda Rusia. Karena ya seperti yang bisa kita ingat pada masa itu pertengahan abad ke-20 itu kita memasuki era perang dingin. Perangnya apa? Jadi awalnya ya seperti ini. Jadi yang perangnya ya dari literatur gitu loh. Maksudnya mereka nggak perang frontal. Ya, mereka lewat ya propaganda yang seperti ini. Yang seperti yang kita lihat kalau dari gambar yang di sebelah kiri itu Amerika harus bela Filipina gitu. Karena kita harus bendung komunisme. Sedangkan di pihak Rusia juga mereka bilang Amerika itu barbar gitu loh. Cara mereka menanggulangi permasalahan itu ya dengan ya annihilation gitu, maksudnya pemusnahan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang kelaparan dibom aja. Ya itu maksudnya seperti kayak apa ya, a diss gitu loh, maksudnya kayak nyindir apa yang terjadi, apa yang dilakukan sama Amerika di Indochina, jadi di Vietnam, tapi juga Laos terutama, carpet bombing dan sebagainya. Itu dijadiin wacana gitu loh. Nah terus karena di era perang dingin ini yang menarik adalah kelahiran geopolitik yang agak independen gitu, geopolitik indie. Kalau di Eropa sih dibilang geopolitik radikal ya. Di radikal yang beda itu dicari juga pencetusnya ya pemimpin-pemimpin negara-negara yang dikolonisasi gitu. Jadi kayak di Indonesia itu tokoh utamanya adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno itu dia saya juga kadang-kadang saya masih sebagai generasi milenial saya masih terkagum-kagum kalau saya baca diskurnya gitu loh. Dia ini well versed banget ya. Dia bukan insinyur gitu loh. Biasanya insinyur kan ilmunya lumayan jauh gitu dari politik, tapi dia amat sangat tertarik dengan politik dan dia mungkin karena pendidikannya dia itu sadar bahwa politik itu juga mengenai berkaitan dengan analisa ruang gitu loh. Mungkin karena itu juga. Jadi dia tanggap gitu loh, cepat tanggap dengan tren geopolitik sebagai ilmu dan sebagai praksiologi di Eropa. Dan di pidatonya itu dia udah sebut ilmu baru yang dinamakan geopolitik itu tahun 45 ya, ilmu baru, tapi sekarang kan udah nggak baru. Nah, ini kalau saya baca itu saya juga pening itu pidato kok bisa campur-campur gitu, bahasanya ada 3 mungkin lebih, dan ternyata dia juga bisa bahasa Prancis gitu. Dia baca Renan, dia baca Otto dan sebagainya, bahasa Jermannya Otto Bauer, dan dia mengkritisi itu gitu loh di pidatonya itu sebenarnya. Nah, geopolitik radikal ini yang disebut ya sebenarnya sih kalau saya lebih preferensi geopolitik pembebasan sebenarnya daripada dibilang politik radikal, tapi kan nggak pernah dipakai yang namanya sebutan geopolitik pembebasan ini bilangnya. Jadi saya pakai term yang digunakan ya di sini gitu, geopolitik radikal ini. Nah, ya itu dia bukan praktis tapi bukan juga ya kritis gitu. Itu karena ini dilihat dari siapa yang menghadirkan, siapa yang menuturkan apa itu geopolitik sebenarnya. Nah, kebetulan Insinyur Soekarno itu kan dia orator yang sangat hebat ya, dan kita punya kultur yang kuat itu, kultur oral yang sangat kuat. Jadi meskipun orang-orang tidak paham betul apa itu Wetenschap yang dimaksud dengan Insinyur Soekarno, dan banyak sekali yang juga sangat buta dengan strategi-strategi Eropa, tapi dia berhasil gitu loh meyakinkan orang bahwa kita jangan ikut serta gitu dalam strategi
dominasi. Kita harus beda sendiri. Nah, ini yang kenapa radikal itu nggak selalu buruk ya. Yang buruk itu kan kalau radikal jadi violence gitu. Dipadukan dengan violence itu baru sesuatu yang buruk. Radikal ini kan pemahaman yang berbeda dan masuk akal gitu. Dan inilah kenapa yang kita sebagai orang Indonesia menurut saya kita punya pemikir yang luar biasa. Kita punya kelompok pemikir yang luar biasa dan tradisinya agak hilang gitu. Tradisi pemikir geopolitik ini agak hilang sejak era Soeharto ya. Ya di era Soeharto itu banyak sekali yang mengambil tradisi ini. Jadi di mid 20th century itu bentuk geopolitik ini lahir karena sikap anti kolonisasi. Pemikir gitu yang berhasil memunculkan untuk para pelaku geopolitik konvensional yang di Eropa. Karena kan susah dipetakan. Kalau nggak ada peta, nggak bisa buat strategi. Intinya seperti itu ya. Nah, dan sedangkan itu memecah belah. Pada saat itu kan dunia kan seperti binari ya. Jadi kalau kamu membela Timur, kamu komunis. Kalau Barat, ya berarti kan Amerika yang seperti itu. Nah, hadirlah orang-orang seperti Insinyur Soekarno yang justru bilang, oh enggak, kita ada kok pilihan lain selain dua itu. Dunia ini nggak perlu jadi dunia yang binari gitu loh. Nah, itulah hebatnya. Tapi kita juga jadi paham kenapa akhirnya kedua belah negara adik kuasa ini, great power yang pada di mid 20th century ini, mereka juga menciptakan strategi atau mencurahkan gitu loh perhatian how to dismantle this. This is a challenge to our supremacy gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Makanya lebih lanjut ke timeline di kita muncullah juga yang bahwa Soviet dan juga Amerika, mereka tuh agak thrown off balance ya dengan kehadiran geopolitik radikal ini. Karena akhirnya karena pertukaran juga dengan pertukaran informasi di kalangan generasi yang kritis ini, pertukaran informasi dan itu kan lebih lebih flow-nya tuh lebih bebas gitu loh. Dan mereka dan generasi yang saat itu mereka nggak konfrontatif juga sih. Jadi mereka menggunakan strategi civil disobedience, protes, demo, boykot, dan permintaan embargo dan sebagainya. Dan oleh sebab itu pemerintah baru lihat, oh ya ternyata masyarakat juga mulai jadi aktor geopolitik yang penting. Masyarakat bukan masyarakat mereka aja, tapi masyarakat internasional. Jadi mereka, terutama Amerika ya, mereka tuh mulai berinvestasi di dalam geostrategi dalam bentuk soft power. Di Asia misalnya, Amerika itu soft power-nya lebih cenderung, Asia Tenggara ya terutama, itu lebih cenderung ke bukan propaganda, memang sih ada sih sedikit elemen propaganda, terutama misalnya dengan kelahiran VOA misalnya Voice of America, tapi lebih ke soft power mereka itu lebih dengan cara memberikan scholarship. Jadi para golongan pintar di Indonesia lagi di Asia Tenggara itu dipilih dan disekolahkan gitu dengan di universitas-universitas di Amerika Serikat gitu. Mereka dididik untuk bukan pro Amerika tapi lihat bahwa demokrasi itu punya upper hand dibanding komunisme. Tapi soft power juga kontribusinya ya itu untuk mempertahankan status bahwa
Asia Tenggara itu terus dipelihara sebagai teater perang, tapi perangnya yang bukan perang frontal. Well, at least not until now. Nah, setelah mid 20th century itu kita sekarang memasuki era yang disebut era geopolitik modern. Geopolitik modern itu kalau dari bidang ilmu apa ya, itu sekali lagi ini juga terinfluence dengan perkembangan zamannya, zeitgeist. Itu sekarang ini geopolitiknya yang semakin tidak menitik beratkan ke ilmu tempat, ke ruangan atau ilmu peta, tapi lebih ke ilmu yang melihat representasi itu sebagai hal yang penting. Ilmu yang berkembang karena orang-orang mulai punya pemahaman berbeda dengan apa itu sense of place. Sense of place itu sekarang kan bukan lagi lokasi gitu loh. Sense of place itu bisa juga tempat yang tidak berbenda. Orang bilang katanya kalau misalnya boleh saya kasih contoh, kayak masyarakat komunitas diaspora misalnya, mereka punya identitas kultural sendiri, mereka punya paspor yang berbeda, tapi mereka tinggal di daerah yang berbeda. Gitu. Tapi mereka how they perceive space atau their sense of place itu berbeda dengan orang yang dengan teman sebangsa dan senegaranya yang berada di negara awal, negara asli. Nah, terus geopolitik modern ini juga sangat memperhatikan isu keadilan gitu, equity, social equity, justice, dan terutama anti gitu loh, anti opresi dalam bentuk dekolonisasi yang masih dalam pemahaman dekolonisasi. Di geopolitik di perkembangannya ini, di mutasi geopolitik ini, globalisasi dan teknologi itu berpengaruh sangat besar. Dalam artian globalisasi dan teknologi itu menimbulkan aktor-aktor baru gitu loh, termasuk yang secara ekstrimnya itu termasuk teroris gitu loh. Teroris juga sekarang masuk jadi aktor geopolitik. Dan lebih kalau misalnya kita bilang teknologi itu sebagai pengaruh, ya kita lihat aja sekarang misalnya geopolitik data. Data Anda itu sekarang disimpannya di mana? Jadi ibaratnya ya kita bisa pikirkan seperti itu gitu loh. Sekarang ilmu geopolitik itu nggak terkungkung di peta gitu loh, karena sekarang aja border itu becoming more and more fluid dan bisa sesuatu yang bisa dibayangkan gitu loh, karena data itu kan sesuatu yang real tapi intangible. Your data, misalnya data-data sensitif itu seringkali Facebook lebih kenal Anda gitu daripada mungkin pemerintah Anda sendiri sekarang. Itulah kenapa dibilang geopolitik modern ini amat sangat terpengaruh oleh globalisasi dan teknologi. Terus tema-tema apa aja sih yang sekarang seringkali muncul di geopolitik modern ini? Ya, kalau misalnya kita lihat, air aja bisa jadi sumber masalah gitu loh. Jadi air yang menghidupi kita, air yang merupakan kebutuhan yang tidak tertawarkan bagi umat manusia itu bisa jadi jadi bisa menimbulkan konflik. Jadilah geopolitik air gitu. Kita itu di gambar saya contohkan potret satelit irigasi ya di Sahara. Kenapa harus ada irigasi itu? Karena pasang surut Sungai Nil plus dengan pertumbuhan masyarakat, kan masyarakat yang perlu makan, demografiknya juga untuk dipertahankan supaya mereka bisa punya pekerjaan dan sebagainya. Jadi irigasi itu penting. Ada lagi contoh lain yang geopolitik air itu, misalnya ya seperti di Sungai Mekong di Asia Tenggara, seperti di
Ural, di Central Asia itu juga air selalu jadi permasalahan dan kadang-kadang bisa jadi sumber perang. Bukan cuma keributan antar desa aja, tapi bisa jadi ini urusan masalah bukan integritas, tapi masalah sovereignty. Terus apalagi yang jadi isu permasalahan yang sekarang, tema geopolitik yang sering muncul sekarang ini adalah karena ini berkat aktor politik baru ya, generasi muda, milenial, Z dan setelah mereka itu seperti yang berkaitan dengan ekologi, kayak existence resistance itu yang populer mungkin tokohnya Greta ya. Jadi itu geopolitik ekologi. Terus ada juga geopolitik yang lebih ke arah representasi dan spatial and social justice. Itu kayak gerakan Me Too yang sebenarnya sih kalau bisa dimasukin kategori ya gerakan feminisme dan gerakan Black Lives Matter. Maksudnya yang gerakan-gerakan seperti ini yang timbulnya kalau misalnya dilihat di ilmu peta ya terbatas banget kan, cuma di satu state gitu loh. Tapi sekarang jadi meluas ke berbagai penjuru dunia berkat internet, berkat ya orang-orang itu saling ya seperti kita generasi baru itu mereka punya upper hand untuk tidak menggurui. Mereka punya spirit yang less and less patronizing gitu loh ke teman sebaya mereka. Mereka jadi lebih sifat saling belajar gitu. Dan itulah yang jadi zeitgeist di geopolitik modern sekarang ini. Saya lanjut. Kalau ini untuk perbandingannya, jadi kalau dulu geopolitik mazhabnya itu 3 kelihatan jelas, sekarang ini geopolitik kalau kita lihat bisa dipadu. Kalau dilihat dari analisa geopolitik yang tadi saya singgung di slide pertama itu, ya geopolitik seperti ini, spektrumnya banyak gitu loh, tergantung bisa kalau beberapa ilmu aja misalnya kartografi dipadukan dengan political science dan teknologi itu bisa jadi geopolitik data, maksudnya mencari kan how the data cross boundaries, cross borders, who use it and how they use it, siapa yang ngatur data itu. Nah itulah kenapa itu data aja bisa jadi geopolitik dan nggak ada nggak ada specificity of it being clustered in one place karena nggak mungkin. Terus berkat globalisasi juga kita ada muncul yang bukan cuma aktor baru, tapi great power baru. Kita lihat contohnya nih Tiongkok ya. Ini kombinasi antara how globalization and technology can produce not only geopolitical actor tapi a great power gitu loh. Ini kita lihat dari sebenarnya sih kalau kita bilang ya abad Asia itu tidak terindahkan, tapi berkat globalisasi dan teknologi itu akselerasinya itu luar biasa jadinya. Saya nggak mau untuk pemaparan kali ini saya nggak mau sebut tentang pandemi karena terlalu ribet dan masih ongoing gitu. Jadi yang sekarang kita bisa lihat karena udah ada datanya itu Tiongkok itu kan semakin membesar, semakin menjadi great power itu kan kalau kita runut-runut timeline itu setelah mulai akselerasi ya, itu setelah Chris Mon. Kalau mungkin karena kalau di Barat itu mereka dibilang di China as an Asian miracle gitu. Sebenarnya sih nggak juga gitu, karena mereka juga akan work with blood, sweat and tears. Kan masa dibilang miracle kan kesannya kayak jatuh dari langit, nggak ada upaya, nggak ada usaha gitu loh. Padahal justru sangat-sangat bertolak belakang dari apa yang di-image-kan oleh media Barat atau peneliti Barat. Nah, sebenarnya apa sih kontributornya gitu loh? Kontributornya itu banyak yang jadi bukan cuma satu atau dua hal aja, tapi kalau untuk Tiongkok menjadi great power itu kontributornya banyak. Yang satu, Tiongkok itu mereka tuh selalu punya silent growth bukan dalam segi finansial, tapi dalam artian mereka tuh punya solid philosophy ya dari
political philosophy but also life philosophy gitu. Dan mereka kayak contohnya kayak dan mereka tuh pelajar yang baik. Mereka belajar dengan mengamati dulu gitu loh. Jadi selama beberapa dekade yang mereka lakukan adalah they grow in their mind gitu ya, secara pemahaman mereka dengan lihat apa yang terjadi di sekeliling mereka. Nah, silent growth ini yang menurut saya menarik ya, karena ini faktor jangkar gitu, faktor yang jadi core why China becomes the great rising power they are today. Ya, pada prinsipnya ya kayak seperti Confucius bilang gitu loh. Kalau ada pohon itu destruction is loud. Jadi kalau kita tebang pohon, kalau pohon tumbang itu bunyinya riuh, sedangkan kalau misalnya pohon yang sedang tumbuh itu senyap gitu. Jadi itulah ya kalau misalnya bisa digambarkan bagaimana approach mereka sehingga mereka bisa sampai sekarang itu adalah itu. Mereka konsentrasi gitu dengan silent growth internal mereka. Yang kedua itu adalah mereka juga well versed dengan tentang apa ya current affairs back then in the 90s. Kan akhir dari Uni Soviet ya, dengan runtuhnya tembok Berlin. Dan Tiongkok itu mulai paranoid bahwa ya meskipun mereka nggak ada bukti bahwa itu ada intervensi tangan barat gitu, campur tangan asing. Tapi mereka takut bahwa hal seperti itu akan terjadi juga di Tiongkok. Tapi mereka keep calm aja, terus keep calm dan terus membuka diri ya. Pada saat itu kan mereka tirai besi, tirai besi itu mereka lagi transisi ya. Mereka lagi di era mereka transisi dari tirai besi dan dengan menjadi the factory quote unquote. Saya nggak suka sih tema ini, tapi bukan tema masih istilah ini, tapi memang populer sekali, the factory of the world gitu loh. Sebelumnya kan bukan cuma Asia, tapi cuma China aja gitu. China aja itu jadi factory of the world. Mereka terus terbuka dengan permintaan global, produk-produk yang made in China, teknologi-teknologi yang made in California, built in China gitu. Dan mereka terbuka dengan foreign direct investors. Jadi ya itu, mereka paranoid sih bahwa mereka nanti akan terpecah belah seperti USSR, seperti Soviet gitu. Tapi mereka dalam kesenyapan itu mereka sambil belajar, sambil memperkaya diri untuk get ready for the rainy days gitu loh, get ready for the worst. Nah, terus ada lagi kenapa sekarang kenapa Tiongkok itu ya semakin they're solidifying their image as the rising power. Karena setelah Krismon efek, salah satu Krismon itu adalah Amerika Serikat mulai sedikit-sedikit ya melepas gitu loh their air of influence di Asia Tenggara terutama. Dan kan nggak ada yang bail out negara-negara Asia Tenggara ini. Datanglah, hadirlah Tiongkok gitu loh dengan ayo saya kasih pinjaman untuk perbaikan infrastruktur dan sebagainya. Nah, terus yang terakhir itu sayangnya adalah kesalahan dari pihak Barat sendiri, medianya itu yang terlalu memuja-muji Tiongkok tanpa benar-benar paham apa yang terjadi di dalam. Jadi mereka lihat superficialnya aja, terus mereka melaporkan as is the truth, the entire truth. Gitu ya. Media-media ya seperti Time lah, seperti Financial Times dan sebagainya itu mereka di era itu mereka image-nya adalah Tiongkok tuh sudah sebagai komunisme tapi worldly communist country. Terus masyarakatnya gigih dan sebagainya. Nah, itu dijadikan model gitu loh. Bahwa kalau mau lihat Asia, lihatlah China and only China. Dan itu yang bikin it kind of groom their self-confidence as a nation. Jadi bukan Asian miracle ya. Terus kita lanjut lagi ke Tiongkok ini.
Sebenarnya pas kemarin itu saya kan salah satu studi saya adalah bagaimana China setting their stage, bukan cuma setting their stage, but now as a power, mereka tuh yang menciptakan rules of the game, rules of international game, rules of media. Kalau saya waktu itu kebetulan research-nya tentang bagaimana mereka menjadikan seluruh dunia ini sebagai lab, melihat apa ya, untuk defiance gitu, lab of defiance, bahwa nggak betul bahwa cuman Barat aja yang mampu mendominasi dunia. Nah, salah satu caranya adalah dengan salah satu produk yang sangat elaborate dari Presiden Xi Jinping, Belt and Road Initiative, yang semua orang pernah dengar, itu kan luar biasa sekali. Maksudnya mereka membranding inisiatif ini as a win-win gitu loh. Tapi sebenarnya enggak, itu sebenarnya kayak apa ya? They try to persuade. It's a persuasion. Dibilang soft power ya enggak, karena it's not pure economy, it's smart power. Karena mereka setelah mereka tahu mereka punya upper hand sebagai power, mereka tahu bahwa orang-orang yang biasanya kerjasama sama negara-negara yang kerjasama dengan mereka itu nggak ada lagi yang bisa bail out selain mereka. So itulah kenapa menurut saya as a power, aku nggak bisa, saya nggak akan bilang bahwa ya so what, because the Western also mereka kan pakai soft power ekonomi juga melalui bantuan dan foreign aid mereka. Ya betul. Ya makanya itu saya bilang sebagai geostrategi nggak ada yang nggak, kalau dilihat dari analisa geopolitik nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu loh. Beda aja. Jadi yang beda. Tapi perbedaannya adalah kan Xi Jinping, Tiongkok yang dipimpin Xi Jinping ini semakin mengarah ke dominasi yang kita nggak pernah lihat sebelumnya gitu. Karakteristiknya amat sangat spesial dan kita sebenarnya seluruh dunia ini bisa apa ya? How the entire world system can shift, dari satu presiden aja gitu. Kan it's fascinating and scary on the same time. Dan di Tiongkok sekarang ini dari hasil research saya itu mereka salah satu informan ya yang bilang itu ya sebenarnya China itu nggak bisa dilihat sebagai power yang docile. Ya, kalau dia maksudnya off the record dia juga bilang katanya it's quite predatory gitu loh politics mereka, karena di China yang baru ini sistem political system dan semuanya itu diciptakan untuk memuja satu orang, not even Mao gitu loh, not Mao Zedong, tapi lebih ke Xi Jinping. Jadi mereka mau transisi bahwa ke New China under Xi. Nah, jadi yang itu menakutkan karena presidennya micromanaging gitu loh. Jadi itulah yang kenapa ya boleh fascinated sebagai scientist, tapi as a politician we need to be aware that there's a lot of risk here. Gitu. Next, ya ini yang bagaimana the power of influence dari Tiongkok ini, yang kenapa Tiongkok selalu dibilang peradaban Asia itu bisa jadi terjadi karena menunggangi Tiongkok. Ya kita bisa lihat ini strategi mereka yang sangat-sangat luar biasa dan very elaborate, dan yang countries yang participating countries dari BRI itu aja dari nggak cuman yang low income aja gitu loh, tapi yang upper middle class, the upper middle income to high income countries juga mereka setuju bahwa harus ada we need investment. Bahkan negara kaya aja we need investment. Or kalau misalnya mereka nggak investment, mereka mikirnya we need to be connected somehow to our future market or place there we can find innovation, etc. etc.
Untuk teman-teman yang di sini, kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan as we go along. Jadi saya juga nggak ngerasa pidato. Saya nggak enak banget, rasanya ngoceh terus. In the meantime, saya lanjut ke slide yang berikut. Sebenarnya ini sekaligus untuk penutup ya. Ilmu geopolitik itu sebenarnya bukan untuk memprediksi, tapi kita cuma ngambil data untuk apa ya, kayak memberikan apa urutan kira-kira apa yang bisa terjadi. Jadi sama sekali bukan prediksi. There is nothing fixed in this di ilmu ini gitu loh. Nah, seperti oleh sebab itu, kalau menurut tren geopolitik dari pengamatan saya ya, ke depan karena geopolitik nggak bisa instan, dia harus ada waktu karena ada temporalitasnya seperti yang saya singgung tadi. Tren geopolitik di dekade depan itu apa ya? Itu yang paling utama adalah climate, karena ini udah mulai kita udah masuk ke period emergency ya dengan climate change ini, karena udah terlalu sering ya, nanti Belanda masih jauh mentality, sekarang kita udah nggak bisa lagi. Terus yang kedua itu ya, itu bisa jadi konflik karena apa ya, kita mulai, the world is exhausted of energy resources. Jadi eksplorasi itu juga bisa menimbulkan apa ya, keributan jangka pendek, jangka panjang, berdarah-darah gitu. Bukan cuma itu aja, ekstraksi itu yang seringkali paksa atau ilegal justru juga kan merusak lingkup hidup indigenous people. Itu juga, itu yang jadi tren geopolitik ya di mana-mana ya. Plus, tapi masih ada on the lighter side, itu loh, setiap negara karena tahu ya energi fosil itu sudah terbatas, mereka mulai berlomba-lomba berinovasi gitu, menciptakan energi terbarukan. Tapi harus hati-hati karena ini hubungannya juga ke klimat, karena inovasi karena semuanya itu uji coba, jadi berarti ada yang gagal jadi sampah, yang sampahnya kemana? Nah, ini jadi geopolitik lagi, geopolitik transboundary garbage hazardous garbage atau sebagainya. Terus ada lagi ya, seperti yang bisa kita lihat itu ada perang hibrid yang lebih sering bukan lagi perang frontal tapi sabotase. Dan ini kan udah beberapa tahun terakhir ini sering kelihatan gitu, terutama antara maksudnya Rusia dan Amerika. Jadi sabotase pipeline lah, sabotase, waktu itu ada satu state yang traffic light manajemennya itu diputus dari Rusia gitu oleh hacker Rusia dan sebagainya. Terus jadi akselerasi propaganda juga. Itu juga saya masukkan satu kategori karena seringkali hand in hand gitu loh, karena mereka debatnya nggak lagi debat di televisi tapi di internet. Terus akselerasi proteksionisme itu hubungannya ke apa ya, trade wars sih lebih seringnya. Jadi supaya nggak ada embargo akan limited ya, tapi pemerintah itu menciptakan kondisi di mana mereka mengutamakan self-sufficient innovation sama produk-produk mereka sendiri gitu, produk-produk mandiri. Terus peran korporasi akan menyaingi negara. Ya, terutama sekarang ini di era pandemi kan ya. Jadi korporasi yang saya maksud itu terutama korporasi pharmaceutical, korporasi strategik yang untuk national defense dan sebagainya, termasuk mata-matai ya, spying, intelligence. Terus sama korporasi informasi. Informasi ya bisa macam-macam ya, tapi yang paling populer sekarang ini kan Facebook. Nah, sekarang Facebook, TikTok gitu. Nah, ini korporasi itu yang akan menyaingi negara, peran negara. Masih ada lagi ya, Asia Tenggara jadi kokpit geoekonomi,
meskipun dibilangnya di awal tahun 2000 itu dibilang Asia Tenggara akan jadi kokpit geopolitik. Tapi lebih sering tapi kalau saya pantau dari administrasi Jokowi di era kedua ini lebih cenderung geoekonomi ya, karena ASEAN itu semakin lemah, ada pelemahan di influence of ASEAN. Akhirnya kita reduce jadi kokpit geoekonomi. Terus ini agak far-fetched sih, mungkin akan dilihat dalam 5-10 tahun ke depan itu Rusia dan Tiongkok itu akan semakin trajektorinya akan semakin kayak teman dekat, meskipun mereka nggak sering selalu setuju di tingkat presidennya, tapi trajektori mereka itu strateginya akan sangat-sangat berdekatan. Di Afrika sendiri ya karena klimat, karena energi dan konflik energi dan sebagainya itu Afrika akan terus mengalami tren balkanisasi. Terus ada Indo-Pasifik yang diupayakan untuk jadi pengganti Asia Pasifik dan sebagainya, maksudnya representasi wilayah itu justru akan masuk menjadi status quo karena terlalu banyak yang nggak setuju. Bagaimanapun juga dari sudut pandang 4 negara yang ingin Indo-Pasifik itu become a thing, di dalam prinsipnya adalah mereka tuh memikirkan dan mempersiapkan Indo-Pasifik itu sebagai lagi-lagi teater perang. Makanya negara-negara yang directly involved, yaitu negara-negara Asia Tenggara, negara-negara di wilayah Pasifik itu mereka menentang gitu. Jadi pertentangan ini akan terus berjalan. Yang terakhir itu ASEAN. ASEAN itu kalau dilihat dari trennya sih akan memasuki golden age diplomasi. Segala sesuatu kan ASEAN kan terkenal mereka agak lambat gitu loh bereaksi. Ini akan ada sedikit perubahan gitu. Mereka akan dalam berdiplomasi akan lebih reaktif, ada akselerasi percepatan gitu loh dalam how to defend the interest of ASEAN. Dan apalagi sekarang ini ada pertukaran untuk kepentingan inovasi dan ekonomi ya. Freedom of exchange, mungkin bahkan kalau misalnya ini mudah-mudahan sih ASEAN itu akan dalam hal inovasi itu kita akan bisa bangga karena kita bisa setara Uni Eropa. Tapi problemnya di ASEAN itu masuk ke golden age diplomasi dan inovasi, perlindungan human rights gitu, hak asasi manusia akan menurun di sana. Berikut ya seperti itulah yang kurang lebih kalau dari analisa geopolitik praktis ya, ini bukan teori, itu kurang lebih ya seperti itu. Oke, banyak yang ada banyak angkat tangan. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Sebelumnya, ini saya cantumkan di slide ini rekomendasi bacaan. Bukan sumber yang saya ambil ya, sumber saya ambil saya justru nggak cantumkan di sini, tapi rekomendasi bacaan lanjutan jika Anda tertarik dengan geopolitik, yang bukan yang praktis saja. Ini yang saya rekomendasikan buku-bukunya. Oke. Saya serahkan kembali ke Teresa.